Lord, if you mark our transgression, who would stand? Thanks to your grace, we are cleansed by the blood of the Lamb. Lord, if you mark our transgression, who would stand? Thanks to your grace, we are cleansed by the blood of the Lamb. Lord, if you mark our transgression, who would stand? Thanks to your grace, we are cleansed by the blood of the Lamb. Only by grace can we enter. Only by grace can we stand. Not by our human endeavor, but by the blood of the Lamb. Into your presence you call us, you call us to come. Into your presence you draw us. Now by your grace we come. Now by your grace we come. And by your grace, now by your grace we come. Yes, Lord. Now by your grace we come. Ini yang membuat kami berbeda dengan mereka yang belum diselamatkan. Oleh anugerah-Mu kami datang kepadamu. Sementara jutaan orang hidup dalam kegelapan. Tapi kami berdoa biar kami dipakai oleh Allah. Membawakan terang yang hari ini kami nikmati di dalam anugerah-Mu. Kepada mereka dan kepada bangsa-bangsa yang hari ini belum menerima terang yang daripada-Mu. Dan kami minta pada hari ini juga, nyatakan terang-Mu lebih kuat lagi di tengah-tengah kami. Dan ajar kami sesuatu yang berasal dari hati-Mu sendiri. Dan sampaikan kebenaran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita berkata, amin. Silakan duduk saudara. Tadi sore ada seorang saudara, teman lama, teman baik saya. Beberapa kali kebaktian di tempat ini dari kota lain. Beberapa tahun yang lalu dia kena stroke dan sekarang belum normal dengan baik. Sudah mulai ada kemajuan tapi masih jauh daripada apa yang dulu pernah dia nikmati. Dia seorang pemborong yang berhasil sebelumnya dan hidupnya diberkati Tuhan sebetulnya. Dan dia banyak membantu pekerjaan Tuhan. Tetapi satu kali dia kena stroke dan akhirnya dia seperti orang yang separuh lumpuh. Dan bertahun-tahun hidup dalam keadaan seperti itu, Anda bisa bayangkan. Dia mencari Tuhan dan cari hamba Tuhan, didoakan banyak orang, setiap orang memberi nasihat. Beberapa nasihatnya sama, banyak yang berbeda-beda. Ada yang mengajar ke dokter, ada yang mengajar beriman saja. Ada yang mengajar ayo ke Singapura ikut Benny Hinn. Ada yang berkata doa puasa di gua Getsemani. Ada yang berkata pindah rumah, ini rumah kurang baik. Ada yang berkata pokoknya diolesi minyak semuanya. Anda bisa bayangkan bertahun-tahun dia menikmati akan kondisi seperti itu secara mengerikan sebetulnya. Dan seringkali frustrasi dan putus asa. Dari orang yang begitu tegar, tidak pernah nangis saudara, bahkan cenderung keras.
Hari ini banyak nangis. Kalau kita ngomong apa sedikit, nangisnya luar biasa. Ngomong sudah bisa lancar, tapi Anda bisa bayangkan ya, itu yang terjadi. Dan memang anugerah Tuhan luar biasa, di tengah-tengah kondisi begitu, orang masih kasih kerjaan ke dia, borong rumah. Anda bisa bayangkan itu ya, kalau pemborongnya kayak begitu, orang masih mau datang dan ngasih kerjaan, borongan rumah. Saya melihat itu kemurahan Tuhan yang luar biasa. Tapi siapa yang mau coba saudara, sekian tahun dalam keadaan dulu begitu sehat, begitu baik, tiba-tiba berubah semua, dan hidup dalam keadaan sangat tidak normal. Berkali-kali telepon saya hanya untuk ngobrol, melampiaskan apa yang jadi unek-unek di hati, pergumulannya. Tanya lagi apa yang harus saya buat dan sebagainya. Tadi sore dia telepon lagi dan saya berkata, dia tanya, Pak, ada waktu tidak buat saya bicara? Dia ngerti bahwa tidak semua orang senang kalau dia ganggu karena ini sudah bertahun-tahun. Dan problemnya sama, pergumulannya sama, pertanyaannya sama. Kenapa lama nggak sembuh-sembuh? Dia berkata, Tuhan nunggu apa dari saya? Saya bilang belum tentu Tuhan nunggu, mungkin kamu yang harus nunggu, bukan Tuhan yang nunggu, saya berkata. Tapi itu bagian daripada pergumulan dan oke, dia mengerti, tapi setelah sekian bulan mengalami hal yang sama dan kemajuan tidak terlalu berarti. Teriakan yang sama akan keluar. Nah, dia berkata kerinduannya, Pak, saya ingin ada seorang bapak rohani di kota saya tinggal. Bapak tunjukkanlah hamba Tuhan. Saya nyebut satu nama. Oh itu sibuknya luar biasa. Tadi sore saya baru telepon, gak ada katanya. Nanti Senin baru pulang. Dan dia berkata, ketemu siapa sekarang? Nah, saya bisa maklumi kalau Anda lumpuh separuh gitu ya. Jalannya merembet begini, Anda bisa bayangin. Rumahnya di jalan protokol besar, saudara. Dijual kira-kira miliar itu rumah. Tiba-tiba sudah nggak bisa apa-apa. Semua orang ngomong apa dituruti, oh dari pijet, lalu tusuk jarum, ditengkingi, pelepasan, muntah-muntah, diurapi minyak, diuyak-uyak kepalanya sampai segala macam. Bertahun-tahun, saudara. Kedukun tidak dia. Tapi yang lain-lain tusuk jarum, tusuk apa gitu diikuti semua. Dan gak ada hasilnya. Oh doa puasa dia. Anda bisa bayangkan itu kondisinya istrinya, anak-anaknya. Tidak gampang loh saudara. Dan itu bukan orang Kristen biasa-biasa. Suka nyumbang pekerjaan Tuhan. Bayangin. Lalu kemudian dia berkata, saya bilang begini, Bapak mungkin tidak perlu cari orang, saya bilang. Yang perlu Tuhan. Saya jelaskan. Dia bilang, tapi buat saya susah mendengar Tuhan bicara. Orang lain kok gampang sekali sih. Bapak kalau bersaksi dengar Tuhan bicara begini-begini. Itu hamba Tuhan lain ngomong Tuhan bicara begini-begini. Si A ngomong Tuhan bicara begini-begini. Lalu saya bilang, dari mana tahu? Nah saya dengar di kaset khotbahnya itu Tuhan bicara. Buat saya kok rasanya nggak ada apa-apa. Saudara pernah nggak ngalami frustrasi kayak begitu? Saudara sekalian, saya ketika dia mulai berkata seperti itu, saya teringat ketika beberapa waktu lalu kami ada retret hamba-hamba Tuhan, saudara. Dan ini sinode ya, jadi semua pendeta semua. Lalu ada beberapa rekan pendeta yang diundang, ada Harold, ada Ibu Glory, ada Pak Timotius Arifin. Mereka berbicara melayani para pendeta. Kalau dengerin mereka menyampaikan firman, bagus sekali. Mereka bersaksi bagaimana mereka berhasil dalam ministrinya. Itu dibagikan. Lalu pada kebaktian penutup, Pak Adi yang khotbah, saudara. Dan Pak Adi selalu pemukul gong yang terbaik yang pernah saya lihat. Dia bisa merangkumkan, dong, selesai kemudian. Dia berkata begini, ya kalau kita mendengar teman-teman tadi menyampaikan firman, saya rasa semua kita diberkati, dia bilang. Cuman saya perhatikan dari semua hamba Tuhan termasuk saya, seringkali yang kita sampaikan adalah pada waktu kita berhasil. Tapi pergumulan di balik semua itu,
yang sangat berat, yang seringkali membuat kita frustrasi, tertekan, lemah, tidak berdaya, ketakutan, itu nggak pernah diceritakan, dia berkata. Nanti kalau sudah berhasil, baru kemudian dia berkata, lihat Tuhan itu luar biasa. Semua orang kagum, semua orang tepuk tangan. Waktu dia frustrasi, dia kesepian, dia nangis sendiri di kamar, dan dia begitu putus asa dan tidak berdaya. Dan berkata, Tuhan aku sudah tidak tahu mesti berbuat apa. Waktu dalam keadaan dia lemah seperti itu, biasanya tidak pernah diceritakan. Lalu saya renungkan, saya lihat lagi, ya betul juga saudara ya. Ya memang karena waktu bisa, tapi seringkali itu ada bagian-bagian, justru itu bagian yang paling penting sebetulnya. Kesaksian keberhasilan itu hanya merupakan klimaksnya. Tapi ada yang dibangun. Nah pembangunan fondasinya, air matanya, penderitaannya, kesakitannya, kegagalannya, kekhawatirannya, frustrasinya. Itu yang sebetulnya kita ini bisa belajar banyak. Hanya mendengar keberhasilan, diucapkan dalam 3 menit selesai. Tapi itu bukan proses mendadak 3 menit saudara. Mungkin memakan waktu bertahun-tahun sampai yang 3 menit disaksikan itu jadi realita dalam kehidupannya. Tidak berarti para hamba Tuhan itu menipu, saudara. Tetapi saya mau berkata, kalau hidup kita hanya mendengar apa yang dari mimbar disampaikan, saudara mungkin hanya terima makanan 10% dari seluruh kebenaran yang sebetulnya tercakup di dalamnya. Nah waktu saya merenungkan kembali akan hal ini, Roh Kudus mengingatkan sesuatu kepada saya tentang apa arti pemuritan sebetulnya, seperti yang dia inginkan. Dan dia mulai berkata begini, tahukah engkau bahwa kalau seseorang itu belajar, baik lewat orang lain atau langsung dengan Tuhan, atau dalam suasana apapun, sesuatu yang didapat secara informal di luar mimbar ini saudara, itu sebetulnya jauh lebih dominan daripada apa yang orang pelajari hanya lewat yang disampaikan di mimbar. Dan dia berkata, coba lihat hidup Yesus, hidup gereja, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Engkau akan tahu sebagian besar adalah semua yang terjadi di luar pengetahuan publik umum secara keseluruhan. Tapi itu yang sebetulnya membangun sesuatu yang luar biasa. Ketika nanti saya akan jelaskan, saya akan tunjukkan ayatnya. Tapi waktu saya mengerti prinsip itu, saya mau berkata penting MK buat setiap kita, saudara. Kenapa kita perlu sharing? Itu cerita membuka hidup kenyataan yang sebenarnya. Anda akan ketemu orang pahit atau orang yang begitu manis rohnya, ketahuan semua di situ. Nah, Mats Bahman menyampaikan khotbah bagus sekali hari Selasa ya, Pak Chandra ya. Ada teman yang pindahan rumah, sebetulnya sudah agak lama, lalu saya diminta untuk mendoakan. Nah karena Mats ini masih di rumah saya, lagi ngurus visanya, saya tanya, kamu mau tidur atau mau jadi berkat? Saya berkata begitu, jadi berkat. Kalau jadi berkat, ikut saya doakan rumah baru. Mau dia saudara. Saya pakai baju batik, dia pakai dasi. Saya bilang, kamu nggak usah dasinan. Oh tapi saya pengen dasinan. Ya silahkan. Menghormati yang punya rumah, wong itu lesehan dasinan, ya rame. Saya bilang ya udah apa-apa saudara. Ono buli dasinan gitu kan yang punya rumah seneng kira-kira. Kami datang, sudah pada kumpul semua, yang punya rumah tidak ada saudara. Ada nih temennya dan pembantunya yang membantu situ. Ditanya, ke mana? Oh lagi kuliah, ini semesteran. Jadi kami tunggu saudara. Kami tunggu masa mau nyampaikan firman yang punya rumah tidak ada. Oh tapi dia bilang boleh dimulai. Ya saya bilang ya kita tidak akan mulai sampai yang punya rumah datang. Kira-kira nggak lama ya 10 menit kira-kira yang punya rumah datang. Lalu kita mulai nyembah Tuhan, dia nyampaikan firman. Nah dia mengungkapkan sesuatu yang bagus sekali. Dia berkata begini, Alkitab berkata kita adalah bangunan Allah. Oke, kita ini bangunan Allah. Nah dia ingat ketika dia mulai membangun akan fondasinya. Dia bilang 5 tahun lalu saya bangun rumah saya sendiri. Saya nggak tahu ya di Amerika, di Eropa orang kalau bangun rumah itu bangun dewe saudara. Nggak cuman bayari tukang tahu beres itu rupanya. Itu ada cara-caranya sehingga dengan dampingan kontraktor tertentu begitu orang bisa ikut bantu bangun rumah. Jadi semua sudah
terekonstruksi dengan baik, tinggal nempel-nempel gitu ya. Nah, dia berkata begini, karena Finland itu dingin sekali, dia kalau membangun sesuatu itu harus begitu dalam fondasinya. Dia berkata, aku mesti bangun dalam-dalam sehingga apa? Nanti kalau musim dingin, itu fondasi dan semua perangkat di dalamnya tidak beku. Nah rupanya begini, kalau kita di Indonesia ini bangun fondasi isinya apa? Batu sama dicor, selesai. Rupanya dia berkata, kami enggak begitu. Nah sebelum saya cor, itu konstruksi semua sudah, ya apa ini pipanya segala macam, plat-platnya besinya sudah, itu di bawahnya, itu sudah dipasang yang pertama, instalasi untuk air. Jadi sudah ada di situ, jadi itu harus diatur begitu rupa sampai baik. Yang kedua, pipa pembuangan WC. Ya, toilet, itu harus sudah dipasang di situ. Dan harus dalam konstruksi yang baik. Kemudian kabel telepon, dia bilang. Lalu kabel untuk televisi, untuk apa? Macam-macam di situ. Yang penting juga dia berkata, itu di bawah daripada, tepat di bawah lantai, dia beri pipa yang melingkar-lingkar begitu. Nanti itu akan menyalurkan air panas. Jadi kalau musim dingin, nanti lantainya enggak beku. Dan dia berkata yang penting itu kaki kita harus tetap hangat. Nah kalau sudah ditoto semua rapi, kemudian harus diapakan? Dicor, tutup semua itu. Set, tutup. Nah orang ketika nanti rumahnya jadi, tinggal nikmati. Ya kan? Tinggal nikmati. Tapi orang tidak banyak tahu ada apa di belakangnya, di bawahnya. Nah ini yang saya belajar. Kalau Anda dan saya belajar dari seseorang, dalam pemuritan, dalam hal apapun juga, mari belajar bahwa apa yang disampaikan di depan ini mungkin hanya 10% saudara. Tapi yang sebetulnya Allah mau kita belajar dari hidup seseorang, dari Alkitab ini, dari Tuhan kita, total keberadaannya. Nah saya ingin tunjukkan beberapa ayat pada hari ini yang akan membuat kita belajar sesuatu yang baik sekali. Coba lihat Yohanes pasal yang pertama. Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-39. Yohanes pasal pertama, ayat 35 sampai 39. Firman Tuhan berkata, pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu cari? Kata mereka kepadanya, Rabi, artinya guru, di manakah engkau tinggal? Ia berkata kepada mereka, marilah dan kamu akan melihatnya. Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Luar biasa, ini pengalaman menurut saya, pengalaman pertama yang sangat mengubah hidup orang yang bernama Yohanes. Sehingga waktu dia tulis peristiwa yang dia alami, dia tahu persis jam berapa dia masuk ke rumah Yesus. Sebab sejak hari itu dia tinggal bersama-sama dengan Tuhannya. Dan dia tahu kapan waktu yang betul-betul ternyata mengubah total akan hidupnya. Nah saudara, ini aneh sekali. Zaman dulu memang kalau orang berguru dengan seseorang, tidak hanya dengan sistem seperti sekarang, tapi mereka hidup bersama-sama. Jadi bukan hanya 1 hari sekian jam tatap muka, lalu kemudian ilmu pengetahuan ditularkan, bukan hanya itu. Tapi mereka hidup, mereka melihat kesehariannya apa yang sebetulnya dialami. Kenapa? Karena yang disampaikan menurut saya hanya 10%. Dari kenyataan kehidupan setiap hari yang harus dilewati. Dan seringkali yang 10% ini sama sekali tidak mewakili atau kurang mewakili keseluruhan dari apa yang dialami oleh yang bersangkutan. Jadi kalau kita hanya mengandalkan hal-hal semacam itu, hanya 10% yang kita terima, tidak akan pernah nolong banyak. Yesus sejak semula tahu itu akhirnya, dia persilahkan mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Karena itulah mereka bisa mendengar waktu dia mengajar, mereka bisa lihat seluruh kehidupan Tuhan, dan itu yang penting dalam kehidupan mereka.
Nah sekarang coba lihat Markus pasal yang keempat. Injil Markus pasal yang keempat. Perhatikan pada ayat yang ke-10. Nah kalau Anda baca mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9, dia mengajar tentang perumpamaan tentang seorang penabur. Itu merupakan apa yang diajarkan, perumpamaan yang diajarkan. Lalu pada ayat yang ke-10 Alkitab berkata demikian. Ketika ia sendirian, ini di luar kumpulan publik yang tadi mendengar khotbahnya. Dia sendirian, mungkin di rumah, mungkin di tempat lain. Alkitab berkata, ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jadi ini pembicaraan yang publik tidak ngerti sama sekali apa yang mereka bicarakan. Ini sendirian, didatangi, lalu kemudian dia tanya secara pribadi. Mereka tanya secara pribadi, apa arti perumpamaan tadi? Dan Tuhan menjelaskannya. Penjelasan itu ternyata didapat waktu mereka bicara secara pribadi. Tidak di depan publik yang lain. Saudara bisa mengerti akan apa yang saya sampaikan. Nah ini yang lebih berharga, jauh lebih bermanfaat dibandingkan apa yang didengar ketika dia bicara di depan orang banyak. Di dalam MK kita kan tekanannya sharing sebetulnya. Tidak boleh ada orang ngotbahi dan dominan. Tapi masing-masing buka hidup. Nah itu penting saudara. Kalau tidak, orang Jawa berkata, kita cuman sawang sinawang. Kira-kira gitu ya. Wih yang ini loh luar biasa. Nah waktu Anda kumpul mereka cerita. Problemnya Anda harus siap kalau Anda berjumpa dengan kenyataan pribadinya tidak sehebat yang engkau duga. Engkau lihat begitu banyak kelemahannya. Tapi mari kita belajar. Ketika orang itu mengungkapkan apa yang dirasakan, pergumulannya, kegetiran hatinya, kekecewaannya. Bisakah kita belajar sesuatu dari semuanya itu? Karena itulah merupakan fondasi yang penting sekali untuk kita bertumbuh dan kita saling belajar di dalam Tuhan. Amen saudara. Nah sekarang mari kita lihat. Kalau Anda perhatikan sebagian besar apa yang ditulis dalam Injil ini adalah pengalaman, tanda petik ya, pengalaman non-mimbar dari murid-muridnya bersama dengan Yesus. Itu kehidupan kesehariannya yang sebetulnya mereka ikuti. Kisah Rasul pasal yang keempat sekarang. Kisah Rasul pasal yang keempat, perhatikan ayat yang ke-13. Kisah Rasul 4 ayat yang ke-13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Dalam terjemahan lain dikatakan mereka mengenal dia bahwa they had been with Jesus. Mereka ini pernah kumpul dengan Yesus. Nah kumpul, mereka bukan dikatakan mereka pernah dengar khotbahnya Yesus. Enggak saudara. Dikatakan they had been with Jesus. Mereka pernah kumpul dengan Yesus. Jadi keberanian mereka itu langsung diketahui, oh ini kumpulannya Yesus ini. Bukan cuman ketika mereka mendengar khotbahnya Yesus, tidak. Yang dengar dia khotbah begitu banyak. Yang kumpul dengan Yesus tidak banyak saudara. Nah waktu mereka dengan begitu berani mereka mulai mengajar, langsung ketahuan mereka ini pernah kumpul dengan Yesus. Nah saudara sekalian, ini keuntungan sebetulnya kalau kita ini mau tumbuh bersama-sama. Tentu saudara akan melihat sisi-sisi yang kurang dari hidup seseorang. Tapi gak apa-apa, kita kan saling belajar. Selama engkau tidak izinkan roh kritik masuk dalam hidupmu, Anda bisa belajar dari orang lain luar biasa. Tapi kalau roh kritiknya mulai masuk, Anda akan rugi dan tidak pernah bisa dapat apapun lewat orang lain. Dan itu merupakan suatu kesalahan yang sangat besar. Saya teringat, saya pribadi nggak pernah belajar khotbah, saudara. Dari mana saya bisa mengerti semua itu? Ada dua hal yang penting dalam hidup saya yang pernah saya alami. Yang pertama begini, kira-kira sebulan setelah saya bertobat, kami ikut kebaktian follow up. Saya ke sana kebaktian dimulai jam 4 sore, saya masih ingat. Duduk agak belakang karena agak terlambat. Dan kemudian dia mulai membacakan teks tentang Yesus memberi makan 5.000 orang.
Nah, waktu dia membacakan ayat itu, saudara, tiba-tiba dalam hati saya bisa ngerti. Oh, ini poinnya ada 3, 1, 2, 3. Ini orang akan nyampaikan poin pertama ini, kedua ini, ketiga ini. Nah, waktu dia khotbah, persis seperti pengertian yang saya dapat, saudara. Jadi saya bilang, loh kok sama? Nah, sejak itu saya berkata, oh, orang bisa nyampaikan firman karena Tuhan buka pengertiannya. Itu satu. Yang kedua, saya nggak pernah belajar homiletik, saudara. Anda tanya, Pak, bentuk khotbah itu apa saja? Victor lebih hafal dari saya. Saya nggak ngerti sama sekali. Bukunya saya pernah baca, lupa. Lalu ada format-formatnya ya, Victor ya. Ada format-formatnya. Dia mungkin lebih hafal, saudara. Nanti sesekali perlu Victor ya akan STH ini. Khotbah dengan format homiletik Abdiel. Kita mau dengerin. Tapi saya nggak tahu soal itu ya. Ya, saya kumpul dengan Pak Adi Sutanto. Nah, seringkali gini, saudara. Kalau Sabtu saya main di kantor. Sore jam 5 gitu. Saya akan pasti ketemu Pak Adi ini di kantornya sendirian. Lalu dia mau nyiapkan khotbah untuk hari Minggu. Entah khotbah di mana. Dulu kan kami yayasan, nggak ada kebaktian Minggu. Jadi dia akan khotbah di mana. Saya tahu Sabtu dia nyampaikan firman, dia persiapan. Nanti kalau saya duduk, dia berkata begini, Agung, ini coba Alkitab kamu baca. Yesus ini membuat mujizat di kawin di Kana. Kira-kira ada 3 faktor apa minimal yang membuat mujizat terjadi? Nah, pertanyaan begitu, saya putar otak saya sambil saya baca. Oh ini, oh ini, oh ini. Kalau ini ya enggak? Iya betul juga. Tulis sama dia, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau saya, ini mungkin Pak. Ya bisa juga. 1, 2, 3, 4. Ketemunya 4 saudara. Oke, dia tulis sama dia. 1, 2, 3, 4. Ini kasih ilustrasi apa? Itu yang dia ngomongin. Jadi itu yang pertama saya belajar orang khotbah dari Pak Adi. Waktu dia mau nyampaikan firman, saya diajak rembukan saudara. Anda tidak usah bilang, Pak kok tidak rohani, kok tidak. Oh Tuhan bicara. Ya itu saya ngomong apa adanya dengan Anda. Jadi saya diajari caranya, ini kasih ilustrasi ini ilustrasi ini. Ini kalau ilustrasi soal ini kamu pernah dengar gak? Belum. Mengena gak? Ya mengena, tulis. Besoknya keluar tuh. Jadi besoknya waktu dia kebaktian, saya ikut gitu ya, itu keluar. 1, 2, nah saya bilang, poin ketiga dari gua. Urun saya berkata, 1, 2, 3, 4 ya khotbah. Lama-lama saya ngerti, oh khotbah itu kayak begitu caranya saudara. Lama-lama kalau saya baca Alkitab, saya tanya waktu itu, ini kok usah gini, kenapa? Tanya, dia tak jawab sendiri saudara. Lalu 1, 2, 3, 4, keluarlah poin begitu. Lama-lama tentu orang berkembang dan saudara itu pergumulan dengan pergaulan dengan Tuhan ya. Tapi apa yang orang tidak pernah mengerti sebetulnya. Itu sesuatu yang saya dapatkan informal sama sekali. Waktu sendiri, waktu buka hati sharing, cerita apa adanya. Dalam format mimbar ini terbatas sekali. Tapi kalau dalam MK, dalam persekutuan Anda saling buka hatimu. Saudara akan saling belajar. Engkau mengerti apa yang seharusnya terjadi. Engkau mulai lihat kemana sebetulnya arahnya. Nah kalau itu kita bisa tangkap dengan baik, saudara belajar jauh lebih banyak sebetulnya. Apa yang di mimbar saya berkata sekali lagi, kira-kira hanya 10%-nya. Tapi kalau Anda bisa tangkap lebih daripada apa yang ada, caranya adalah lewat fellowship, lewat sharing itu saudara. Amen. Anda bisa belajar dari orang lain, saling belajar dengan baik. Teruskan lagi, 2 Timotius pasal yang ketiga. 2 Timotius pasal 3, perhatikan pada ayat yang ke-10. 2 Timotius pasal 3, ayat yang ke-10. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku. Yang kedua apa saudara? Cara hidupku, jadi bukan hanya ajarannya. Lihat, 1 dia berkata ajaran, doktrinku. Dari mana dia tahu waktu Paulus khotbah. Tapi yang kedua dia berkata cara hidupku. Dari mana? Pergaulan, kalau enggak mungkin. Yang ketiga, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Ayat 11. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antioquia
dan di Ikonium dan di Listra. Sampai menderitanya ngalami bareng. Ini kan di mimbar nggak ada saudara. Sengsara sama-sama, nggak ada di mimbar. Waktu mengalami tekanan, waktu digencet, waktu ditindas, waktu dianiaya. Timotius ikut dengan Paulus, ngalami sama-sama. Lihat reaksinya ini apa gitu. Mungkin reaksinya mengecewakan, tapi belajar. Kita semua kan saling belajar. Nah kalau Anda mau tumbuh dengan cepat, caranya begitu. Sistem pendidikan modern tidak memberikan banyak sebetulnya. Tapi kalau kita kembali kepada pola Alkitab, saudara saling belajar. Makanya saya berkata, masuklah dalam mesbah keluarga, saudara. Tempat itu Anda akan tumbuhnya cepat. Ini nggak enak Pak, yang ini begini. Semua orang belajar. Tidak ada yang sempurna, percayalah. Anda dalami lebih jauh lagi, Anda akan lihat bagian-bagian yang belum terjamah oleh tangan Tuhan. Anda lihat itu mengerikan sekali. Bisa kecewa, bisa. Tapi karena tetap itu merupakan cara yang paling baik, saudara. Dibandingkan dengan ketika Anda hanya dengar dari mimbar. Belajar satu dengan yang lain, lewat bergaul itu tetap paling baik sekalipun konsekuensinya bisa banyak sekali. Sekalipun membuat Anda bisa kecewa habis-habisan, tapi itu lebih baik. Begitu kau kecewa, kau belajar ngampuni, belajar ngerti orang lain, belajar ngelihat hati Allah, belajar nyanyi, only by grace can we enter, saudara. Ya kan, belajar nyanyi lagu itu, berkata, oh Lord, kalau engkau masih terus ingat-ingat dosaku, siapa yang tahan berdiri di hadapanmu? Lalu kita sadar, dia pun sudah diampuni oleh Tuhan. Lalu kita bisa melihat sebagaimana Allah melihat. Nah gitu kan, bagus. Kalau di mimbar, Anda hanya lihat seorang pahlawan. Yang katanya begitu hebat, dar, luar biasa. Tapi lewat keseharian Anda tahu siapa yang sebenarnya. Tangisannya, hatinya, pergumulannya. Kesakitannya, ketakutannya. Gentar hatinya, waktu goyah imannya. Anda lihat semua itu. Bukan untuk dihantam, saudara. Tapi kita lihat, oh bisa begini ya. Satu kali saya pernah bergaul dengan seorang teman. Dia sudah khotbah sebetulnya. Saya masih baru dalam pelayanan sekali, masih baru sekali. Dia cerita ketika dia frustrasi, saudara. Dia sudah khotbah mana-mana. Ketika dia frustrasi, satu hari itu nonton film sampai 4 kali. Hebat. Itu belum ada, sekarang kan ada Studio 21 gitu yang macam-macam itu ya. Itu enggak. Dulu kan masih zaman pokoknya ya filmnya ini gitu. Dia muter kota Semarang jam 3 di sini. Di jam 5, setengah 6 di film ini. Terus setiap sehari itu sudah 4 kali. Pulang sampai rumah acaranya apa? Muntah-muntah, saudara. Jadi saking belenger film itu muntah-muntah. Dia cerita gitu. Saya kaget, kok bisa ya? Tapi itu buka mata rohani saya. Kalau kita nggak hati-hati, tidak ada orang kebal. Nah sikap hati kita tepat, Anda belajar sesuatu. Amen. Kalau yang keliru, oh boleh nonton film. Saya tak nonton ping 5. Anda pulang muntah-muntah kelenger sekalian saudara. Jangan ditiru jeleknya. Bahkan kalau kita belajar, kita mau terbuka. Alkitab ini terbuka sama sekali saudara. Dibuka total. Anda dengar cerita soal Nuh. Yang begitu hebat diselamatkan buat bahtera imannya besar. Pasal berikutnya, geletak telanjang mabuk anggur, saudara. Dibuka apa adanya. Anda lihat akan Abraham, bapak segala orang beriman. Rontok juga, sembunyi di balik punggung istrinya, menyelamatkan dirinya. Yakub yang luar biasa, nipunya berani, sebut semua. Daud yang begitu luar biasa, the sweet psalmist. Nah, kata firman Tuhan lalu, jihadnya minta ampun. Istrinya orang diambil, suaminya dibunuh lewat tangannya orang lain. Ngeri. Sampai harus korban-korban tambahan. Alkitab dibuka semua, apa adanya. Dan itu membuat kita belajar. Makanya sebetulnya jangan khawatir belajar satu dengan yang lain. Pak ini orang gak sempurna, coba tunjukkan di Alkitab. Orang yang Anda berkata hebat, sempurna. Oh Yesus secara di bumi sempurna, betul. Tapi Anda harus ingat, Alkitab berkata, saya bacain. Dia pernah ketakutan. Yesus kok ketakutan, lakonnya kok ketakutan.
Buat kita image yang gak mungkin ada kelemahannya. Tapi manusianya pernah muncul begitu rupa. Alkitab berkata dia sangat ketakutan. Nah artinya kalau Anda belajar ya dengan ketua selmu, ketua MK, dengan rayon, Anda kumpul. Jangan berpikir ini Superman, ini orang sempurna, tidak ada kesalahannya. Ada kelemahannya, banyak. Mari belajar, saling belajar. Anda buka hati kok bisa begini ya. Ini kok mengalami begini, ini kok begini, ini kok begini, ini kok begini. Anda saling belajar, itu tumbuhnya akan cepatnya luar biasa. Makanya hati kita harus tetap lurus di hadapan Tuhan. Anda bisa belajar dengan kelompok-kelompok saudara. Anda akan tumbuh dengan baik sekali. Karena apa? Yang informal itu jauh lebih banyak, saudara, kenyataannya. Kalau di mimbar, kok enak ya. Makanya itu bersaksi itu karena ada sesuatu yang kena tas gitu ya. Hasilnya kelihatan orang bersaksi. Wah ini hebat sekali orang ini. Tapi coba pergumulan tangisan jungkir baliknya dia sampai dengan Tuhan kayak begitu. Tidak banyak diungkap. Tapi justru itu yang sebetulnya penting. Kita belajar dari orang lain. Amen, saudara. Nah itu tidak akan menimbulkan image yang keliru. Nah sekarang buka perjanjian lama. 2 Raja-Raja pasal yang ketiga. 2 Raja-Raja pasal yang ketiga. Ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-12. Maka berjalanlah Raja Israel dan Raja Yehuda dan Raja Edom. Tetapi sesudah mereka berkeliling 7 hari perjalanan jauhnya, maka tidak terdapat air untuk tentara dan untuk hewan yang mengikuti mereka. Lalu berkatalah Raja Israel, wahai Tuhan telah memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan Moab. Tetapi bertanyalah Yosafat, tidak adakah di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaraannya kita meminta petunjuk Tuhan? Lalu salah seorang pegawai Raja Israel menjawab katanya, di sini ada Elisa bin Safat yang dahulu melayani Elia. Terjemahan lain, yang dahulu itu mencurahkan air ke tangan Elia. Jadi itu ngeladeni, jadi jongosnya Elia. Kata Yosafat apa? Perhatikan, berkatalah Yosafat, memang padanya ada firman Tuhan. Jadi Yosafat ngerti. Ini orang kumpulannya sama Elia, kalau Elia cuci tangannya dia ngambilkan air. Istilahnya gitu. Jadi ini jongosnya Elia. Yang informal dari Elia. Di luar nubuat-nubuat yang hebat yang Elia sampaikan. Informalnya Elia hidup kesehariannya kumpulnya sama Elisa. Itu yang membuat roh mereka disatukan begitu rupa. Sampai kemudian Elisa terima 2 bagian dari pengurapan Elia. Nah waktu Yosafat dengar ini orang jongosnya Elia dulu. Dia berkata memang padanya ada firman Tuhan. Dari kumpul itu nangkap sesuatu yang baik saudara. Dan itu yang sebetulnya perlu buat gereja. Dan buat setiap anak Tuhan hari ini. Engkau tidak bisa jadi the lone ranger. Enggak bisa. Pendekar tanpa bolo gitu, waduh, berkelana seorang diri, keluyuran, dewean gitu, sambil nggak bisa, nggak bisa lagi. Gereja memang bukan itu panggilannya. Anda tidak mungkin jadi soro gitu, sendirian naik kuda, ketoprak, nggak ada lagi itu, saudara, nggak ada. Pendekar si mata satu dewean, terus si buta dari gua hantu, nggak ada lagi itu, saudara. Di komik tok adanya, nggak mungkin Anda tumbuh dengan cara begitu. Percayalah. Datang seminggu sekali, seminggu 2 kali, dengar sejam, dengar 3/4 jam. Berapa lama orang bertahan bicara, Bu? Tapi saya berkata, saudara, kalau hanya itu tok nggak sanggup. Kesehariannya itu, waktu menghadapi banyak hal dalam hidupnya. Itu yang sebetulnya kita bisa belajar dari orang lain. Tetap bagaimanapun Anda akan berkata, oh kalau begitu saya mau belajar dari Pak Agung. Tak nginep rumai, wah maaf saudara, ongkosnya bertambah, maaf. Sementara tidak terima losmen, bukan losmen, nggak bisa. Anda perlu kelompok-kelompok untuk Anda belajar di situ. Itu paling tidak membuat orang membuka hatinya, sharing, cerita apa adanya, kenyataan hidupnya. Anda tahu semua kelemahannya. Paulus terbuka orangnya. Aku ini lebih kalau bermegah karena kelemahanku saja. Dia buka semua yang dalam hidupnya. Nah itu yang penting buat kehidupan kita.
Nah kalau kita bisa mengerti itu, saudara dan saya akan jadi orang yang akan tahu kenapa Tuhan mau kita ini punya teman-teman yang bisa kita ajak bergaul. Kita ungkapkan hati kita. Anda kan tahu orang-orang yang kepahitan, yang rohnya manis, sweet psalmist, orang yang bitterness, orang yang kecewa, orang yang begitu beriman, kumpul semua itu. Nah waktu Anda bisa ngelihat hati mereka, kok bisa pahit ya, kenapa orang ini bisa pahit? Tuhan ajari aku, lewat hidupnya Anda akan belajar banyak hal. Dari gagalnya sampai berhasilnya, Anda akan tahu semua. Selama rohmu tidak ngeritik, Anda akan belajar banyak. Bahkan lewat gagalnya orang lain dan kekurang berhasilan dari orang lain. Ya, karena Alkitab ini komplit sih, dibuka semua. Baik kekuatan maupun kelemahannya. Simpson hebat. Ketemu orang Filistin dihajar pakai rahang keledai. Ketemu singa dibunuh dengan tangannya. Tapi kalau kita lihat belakangnya, rambutnya dipotong, geletak sama perempuan di tempat tidur, saudara. Nah itu bagian yang tidak diekspos. Tapi oleh Alkitab dibuka semua apa adanya. Kenapa? Tuhan mau berkata, lihat ini realitanya. Kamu belajar dari keberhasilan dan kegagalannya. Amen, saudara. Urusan Yudas dibuka semua. Semua. Tidak yang ditutupi, Tuhan buka semua. Kamu belajar dari itu. Nah persoalannya hati kita siap tidak dengan itu. Ya harus siap. Kalau tidak, sistem ini tidak akan pernah nolong banyak. Lihat akan Yesus, saya ulang lagi. Dalam perjanjian lama sampai perjanjian baru, luar biasa dibuka semua apa yang membuat mereka berhasil atau sukses, apa yang membuat mereka gagal. Bahkan Yesus, coba lihat Lukas 22. Lukas 22. Anda bisa meresponi dengan keliru secara agamawi atau secara roh agamawi, tapi Anda bisa meresponi dengan benar. Lukas 22 ayat 44. Coba mari kita baca bersama-sama. Lukas 22 ayat 44. Udah ketemu semua? 2, 3. Ia sangat apa? Ketakutan dan makin bersungguh-sungguh apa? Berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Wih, kalau orang agamawi berkata, wah, Alkitab berkata Tuhan tidak pernah memberikan kita roh ketakutan. Mari ditengkingi Tuhan Yesusnya. Ayo. Jadi hatimu harus benar, lalu kalau lihat bukan ketakutannya, tapi lihat reaksinya ketika ketakutan itu mencengkeram hatinya. Anda bisa lihat itu ya. Lihat akan saat kelemahan dagingnya mulai muncul dan lihat reaksinya untuk mengatasi ketakutannya. Nah kalau kita bisa belajar, lihat dengan cara begitu, Anda akan tumbuh luar biasa di dalam Kristus Yesus. Kalau tidak berat saudara. Sekali lagi tidak mungkin mimbar ini tidak bisa menjanjikan banyak sebetulnya. Kenapa? Yang disampaikan waktunya terbatas dan semuanya terbatas. Tetapi kalau kita bisa belajar dari hidup orang lain, saling belajar, saling menguatkan, lihat aja. Ada orang yang mungkin ketika Anda sharing di MK, ngomongnya kok banyak. Anda belajar, ini kira-kira papai otoriter. Di rumah enggak boleh banyak ngomong sedikit, ngomong kakiang. Gitu. Lalu di MK, ngomonglah dia panjang-panjang. Itu kan saudara kira-kira begitu. Oh kasihan ini orang kayak begini. Mari didoakan dipenuhi dengan kasih Bapak. Gitu kira-kira. Nah Anda belajar. Jangan bilang, ini ngomong terus, enggak waktu nih. Untuk tak gawat ke weker. Lalu timer gitu. Jangan begitu saudara. Anda akan belajar dengan cara begitu. Belajar hidup orang dari banyak orang. Saya mau beritahu saudara, hamba Tuhan, kalau punya jam terbang tertentu, Anda sering pelayanan di mana-mana gitu. Saudara itu punya kemampuan psikologi terapan. Gak usah diajari, ngerti. Bagaimana handle situasi, bagaimana menghadapi orang yang ngantuk gitu kan, bagaimana menghadapi orang yang angope 3-4 kali setiap menit. Anda kan tahu bagaimana handle mereka. Itu kadang-kadang mereka pakai itu kan. Kan sebenarnya Tuhan gak mau. Tuhan mau kita tergantung dengan kuasa Allah. Amen. Tapi dari pengalaman Anda akan kenal orang. Ini orang itu tahan berapa lama dengerin. Ini orang kalau begini mesti bagaimana, apa yang harus aku kerjakan. Anda akan belajar begitu banyak dari manusia. Dan hidupmu akan makin diperkaya. Akhirnya engkau bisa kenal Tuhan dengan makin luar biasa. Lewat apa yang orang-orang itu alami bersama dengan Tuhannya. Nah bisa gak kita mau belajar seperti itu?
Nah, saya seringkali berkata, mari jangan ingin tampil baik, saudara. Jangan ingin penampilanmu yang utama, percuma. Mari kita lihat hidup seperti apa adanya, terbuka saja. Ngomong sudah inilah hidup saya, inilah keberadaan saya. Itu akan hidup dalam kejujuran dan bukan dalam kemunafikan. Dalam mesbah keluarga, dalam persekutuan kita, Anda diajar saling terbuka. Ya enggak apa-apa. Kamu kok isinya ngeluh terus ya, emang inilah tengkingilah mulut saya yang suka mengeluh ini gitu kan. Dibuka supaya apa? Supaya kita jadi baik kan begitu. Lalu jangan ditiru saudara. Kamu kok ngeluh terus, tak tiru nih. Waduh di sini mesbah keluhan saudara. Bukan mesbah keluarga, mesbah keluhan. Itu yang enggak bagus. Cara kita meresponi, cara kita nangkepnya mesti baik. Nanti Anda akan tumbuh, kalau enggak bisa. Sekali lagi, engkau tidak bisa, enggak bisa dan tidak mungkin sendiri enggak bisa. Saudara perlu orang-orang di mana kepada orang itu engkau bisa buka hatimu, engkau bisa menerima ketika orang membuka hatinya, engkau saling belajar dari hidup orang itu secara baik. Waktu engkau saling belajar itulah Anda akan makin tumbuh dalam Tuhan. Elisa itu hanya ngucuri air. Tapi itu yang membuat bertahan dan membuat diberkati. Dan ingat saudara, seringkali ini membutuhkan proses waktu yang cukup panjang. Untuk kita bisa belajar sesuatu. Nah kalau mau belajar, mestinya tumbuh. Nah banyak orang begini ya, apa yang membuat kita nggak mau belajar? Satu, cara kita melihat keliru sehingga kita akhirnya yang keluar kritikan. Oh kok ini, semua kok kelemahannya banyak, semua kok pada. Ya betul Alkitab berkata, Tuhan datang untuk orang sakit di gereja, kalau banyak orang sakit ya wajar datang ke Tuhan. Yang sudah suci-suci tidak perlu Tuhan Yesus. Ya, sekarang kita ini orang berdosa semua, kita perlu Tuhan. Yang pertama itu. Yang kedua, ada orang yang hanyut dalam persoalannya. Jadi ketika datang, itu yang dipikirkan gini. Iki problemku ini ben selesai gimana? Yang dicekelimin baru itu gini, lalu nggak mau belajar dari orang lain. Jadi pokoknya ini kok enggak ada yang sharing soal problemku ya. Terus nggak menarik lagi. Salah. Teman saya tadi berkata begini, Pak, sepertinya semua yang saya terima dari orang-orang ini nggak ada gunanya, Pak. Loh kok bisa? Ya tuh saya nggak lihat ada manfaatnya buat saya. Dan tiba-tiba Roh Kudus tuh buka mata rohani saya. Di rumah kami belum ada telepon, jadi dia telepon handphone saya. Sambil di luar, sambil jalan-jalan, saya ngomong dengan dia. Di depan rumah saya ada satu rumah yang sedang dibangun. Dan di luar itu ada kayu-kayu untuk tangga, untuk tukangnya kerja ya. Anda tahu kalau rumah belum jadi, itu kan banyak papan, banyak pring, kalau tinggi apalagi ya. Itu ada gunanya enggak? Ya ada. Kelak dibuang enggak? Mungkin dibuang. Tapi rumah tidak mungkin jadi tanpa barang-barang semuanya itu. Kalau kita mau bangun rumah, saya mau yang pokoknya aja rumah. Saya enggak perlu ada bambunya, talinya, embernya. Saya enggak perlu itu, ya enggak bisa. Itu untuk bangun kok saudara. Bagaimana tukang bisa naik ke atas? Kalau enggak ada semua itu, kelak mungkin disingkirkan ketika rumahnya jadi. Tapi sebelum itu jadi Anda perlu semua itu. Nah orang Kristen kalau sudah gini saudara, yang penting loh problemku. Jadi ngomong Tuhan, balik nanti problemnya lagi. Jadi ngomong soal iman, baliknya problemnya lagi. Itu salah. Engkau runtuhkan semua sarana untuk bangun engkau potongin semua. Yang penting sekarang ini piye gitu. Anda kalau balik terus ke situ, gak bisa dibangun. Lalu saya berkata begini, Pak, Bapak pernah ngecor? Oh ya dulu kerjaan saya ngecor. Oh dia pemborong saudara. Nah saya berkata, Bapak ngecor pakai papan tidak? Oh ya pakai Pak. Lah itu dulu tuh orangnya mau enggak dicor bentuk papan? Ya tidak Pak. Lah kok dipakai papannya? Coba mbok ngecor tanpa papan. Ya enggak bisa toh Pak, ya rontok semua ke bawah. Lah kok pinter, saya bilang. Ya toh? Lah kok pinter? Itu ada manfaatnya enggak papannya? Ya ada. Kelak tetap dibuang enggak? Ya dibuang Pak. Tapi sebelum cormu itu keras, perlu enggak itu? Ya perlu. Tanpa itu bisa enggak? Ya enggak bisa, lah sudah pinter gitu. Artinya semua ini ada gunanya enggak? Ya ada ya Pak, ya ada saya bilang. Lah musuh Tuhan repot saudara, dibolak-balik sendiri, pusing kan. Jadi itu banyak orang Kristen begitu. Ya, MK ogah. Nabi ini sing datang nom-nom. Ngomongnya soal aku kan bisnis. Loh,
Yang diajar bukan tekniknya. Anda lebih pintar dari yang lain. Cuma prinsip rohaninya, pergumulan apapun law-nya sama, saudara. Loh, ini kumpulan saya enggak punya utang semua. Lah aku utangnya banyak. Belajar dari mana loh? Prinsip rohaninya. Kok sampai mereka enggak punya utang lagi misalnya begitu. Oh yang sama saya ini enggak ada orang yang susah Pak ekonominya. Semua baik. Sharingnya tentang berkat terus. Lah gua ini pengen tertolong ini. Enggak kena. Ya salah. Memang kita tidak mencari membentuk biro konsultasi permasalahan. Bukan. Sharing hidup. Belajar prinsipnya. Itu yang menolong karena nanti dengan setiap kita Allah berurusannya berbeda-beda. Anda bisa ngerti kan? Nah yang penting hati kita. Hati itu mesti harus bagus. Kalau hatinya melenceng ya melenceng. Ada orang yang cepat gampang bersyukur. Ada orang yang susah bersyukurnya. Isunya memang ngeluh dan kritiknya tidak bisa. Anda bisa bersyukur dengan semua hal. Anda bisa mengeluh dengan semua hal. Amen. Kalau kita ngomong salib, Anda harus bersyukur tuh, ingat itu. Kalau tidak mau ya, coba kalau imam datang, aku memberkati engkau. Ya, only by grace can we enter, saudara. Kalau enggak mau ya, giniin, saudara. Tapi itu yang membuat kita bisa tumbuh sama-sama. Amen, saudara. Saya berdoa, saya ingin mendorong saudara. Kenapa kita perlu ada mesbah keluarga? Kenapa kita perlu itu? Karena faktor ini. Kita perlu sharing, kita perlu fellowship. Ada yang berterima kasih bahwa Yesus mati di salib, saudara? Amin. Luar biasa. Kalau ada suruh mikul salib, bagus ya. Pikulah salib. Tapi saya berdoa supaya kita semua bersyukur dengan apa yang ada. Ada sebuah lagu yang bagus sekali. Dalam beberapa hari ini, muncul di hati saya. Dan ini merupakan lagu yang menurut saya merupakan doa untuk semua anak Tuhan. Lagu ini dari lagu Vineyard, Purify my heart, let me be as gold and precious silver. Purify my heart, let me be as gold, pure gold. Refiner's fire. Itu api yang memurnikan. My heart's one desire. Itu merupakan kerinduanku satu-satunya. Is to be holy, jadi kudus. Set apart for you Lord, dipisahkan bagi engkau ya Tuhan. Dan kalimat berikutnya berkata, I choose to be holy, aku memilih menjadi kudus. Set apart for you my master, dipisahkan bagi engkau ya Tuanku. Ready to do your will. Mari naikkan sama-sama akan pujian ini. Purify my heart, let me be as gold and precious silver. Purify my heart, let me be as gold, pure gold, refiner's fire. My heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my master, ready to do your will. Purify my heart, cleanse me from within, and make me holy. Purify my heart, cleanse me from my sin. Deep within, refiner's fire. My heart's one desire
me from my sin. Deep within, refiner's fire. My heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will. Refiner's fire, refiner's fire. My heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will. Satu hal yang kuat dalam hati saya, kekudusan adalah pilihan. Menjadi kudus adalah kerinduan hati. Tapi kemudian lagu ini berkata, I choose to be holy. Orang berkata, Tuhan jadikan aku kudus. Itu baru kerinduan. Tapi untuk jadi kudus, lagu ini berkata, I choose to be holy. Aku memilih untuk jadi kudus. Itu pilihan. Di samping kekudusan ada kenikmatan, ada kekayaan, ada harga diri, ada kesombongan, semua yang dunia tawarkan. Tapi pilihannya ada pada kita. Kalau kita berkata, I choose to be holy, set apart for you, Lord, dipisahkan bagimu, ready to do your will, siap melakukan kehendak-Mu. Amen. Jangan minta Allah paksa kita jadi kudus. Itu pilihan sebetulnya. Dan pilihan itulah yang akan membuat kita menghadap pengadilan Tuhan. Karena Allah berkata, engkau memilih yang benar dan engkau hamba yang setia. Amen, saudara. Haleluya. Tuhan, kami berdoa, engkau makin ikat kami dalam kasih-Mu. Kami saling belajar, kami saling bertumbuh, kami saling membangun dalam kasih. Kami ingin berdoa setiap mesbah keluarga biar tumbuh dengan sehat di hadapan Tuhan. Menghasilkan akan panglima-panglima kerajaan surga. Amin, Tuhan. Menghasilkan pahlawan-pahlawan iman yang perkasa. Haleluya, amin. Yang membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Kami berdoa pada hari ini. Tuhan, Engkau memberikan pengertian yang baru. Bagaimana kami bisa bertumbuh dan bagaimana kami bisa saling belajar. Ada banyak hal yang kami tahu kami belum mengerti. Tapi Engkau mengajar kami waktu demi waktu untuk kami bisa melihat, untuk kami bisa mengerti apa yang jadi rencana Tuhan dalam hidup kami. Dan kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.